podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia. Tapi Bu, jumpa lagi kita dalam acara Bincang Santai. Kali ini bersama dua narasumber kita. Ini yang ganteng-ganteng ini, yang gak asing lagi. Yang pertama adalah Dr. Hasbullah SEMM. Beliau adalah Kaprodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Yang kedua tamu kita adalah alumni dan juga pengusaha praktisi bisnis ya. Bapak Saidi SE. Insya Allah beliau akan melanjutkan kuliah juga. Tema kita ini adalah mitos enaknya jadi pebisnis. Ya, terima kasih nih Pak As di tengah menguji mahasiswa pasca sarjana, di tengah kesibukannya bisa hadir dalam podcast kita. Pak Saidi sebagai pengusaha yang juga adalah beliau ini adalah presiden mahasiswa BEM tahun 2014 aktivis organisasi aktif ya. Beliau juga Pak Saidi ini adalah ketua umum himpunan mahasiswa Himanomi 2012, jadi aktivis organisasi lah 2012-2013. Saat ini Saidi adalah pemilik usaha RPA Rumah Potong Ayam Said Al-Fatah Mandiri, penjualan ayam broiler. Ya, Pak Zaidi, kita langsung masuk aja ke tema ini, dengan mitos enaknya jadi pengusaha. Karena memang jangan hanya ngelihat enaknya aja jadi pengusaha, betul nggak? Prosesnya, Pak Kapolri, karena memang prosesnya itu juga banting setir, bolak-balik. Ini gimana Pak Saidi sebagai pengalaman praktisi? Silakan Pak Saidi. Jadi terkait mitos enaknya jadi pengusaha itu benar, karena kalau misalkan menjadi pengusaha itu enak, kenapa nggak semua orang terjun jadi pengusaha? Betul. Faktanya kan di lapangan banyak yang gagal. Artinya ada fase di mana harus melewati nggak enak dulu untuk mencapai enak. Betul, syukur kalau langsung enak lagi gitu ya. Tapi kan memang harus tantangan juga ya Pak Dokter ya. Ya ada masa sulit jatuh bangun ya Pak Said, gimana ya? Jadi banyak orang tuh melihat wah usaha enak. yang mereka lihat tuh enaknya. Iya. Jadi enaknya di usaha itu setelah melewati fase pahit. Betul. Setelah melewati perjuangan, setelah melewati tantangan. Betul. Nggak enaknya apa? Ketika berjuang gagal. Betul. Tapi orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti. Betul. Orang yang nggak gagal, dia akan mencoba lagi. Betul. Dia nggak berhenti bergerak. Jadi ada istilahnya Pak Dokter, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Betul ya Pak Dokter ya. Gitu ya. Menurut saya orang yang gagal itu orang yang berhenti. Betul. Orang yang berhenti itu adalah orang yang gagal. Tapi orang yang dia gagal tapi terus bergerak, dia nggak gagal. Dia menuju proses untuk kesuksesan. Betul. Ini memang perjalanan hidupnya Pak Saidi artinya kalau gimana Pak Dokter, setuju ya kalau gagal bangkit lagi? Ya harus seperti itu. Karena kan kalau saya lihat dari histori saya sendiri, saya hampir putus sekolah waktu SMP. Terus ditarik sama orang untuk disekolahkan. Alhamdulillahnya itu ya. Diangkat ya. Dari situ saya kerja. Betul. Pada saat kerja, terus saya kepengen kuliah, dapatlah beasiswa di Mitra waktu itu kan, program dari Pak Andi. Alhamdulillah saya diterima di sini kan. Disitulah titik balik di mana proses pola pikir saya itu kebuka gitu. Makanya saya bilang pendidikan itu sangat penting. Pendidikan bukan jaminan kita untuk menjadi sukses. Betul. Tapi pendidikan membuka pola pikir kita lebih luas. Betul. Dari sudut pandang yang banyak. Kadang-kadang orang yang terjebak dalam kesulitan itu, dia ketutup sudut pandangnya. Betul. Dia nggak terbuka. Tapi ketika dia zoom out, lihat dari sudut pandang 360 derajat, banyak data di situ yang dia lihat, dia bisa ambil keputusan untuk melangkah yang lebih bagus lagi ke depan. Karena memang gini juga Pak Dokter, ya bahwa seperti apa yang sampaikan Pak Said ini, bahwa kuliah itu penting Pak.
karena pendidikan. Apa bisa untuk jadi pengusaha, apa bisa jadi pegawai, ini setuju gitu? Setuju sekali. Ya, karena memang betul pendidikan itu bukan menjamin seseorang untuk sukses sebenarnya, tetapi dia akan lebih banyak knowledge, pengetahuan terkait apapun yang dia ingin capai. Jadi melalui pendidikan itulah. Itu. Maka salah satu tempat yang memberikan fasilitas atau pendidikan yang sesuai dengan ini, ya salah satunya di UNITRA. Betul. Iya, apalagi fakultas bisnis. Fakultas bisnis, ada kewirausahaan pula. Program studi kewirausahaan yang memang betul-betul mentionnya untuk bagaimana kita menciptakan atau memberikan peluang lulusan itu sebagai selain dia menjadi pengusaha, dia juga sebagai yang memberikan pengetahuan terhadap orang lain tentang bagaimana menjadi pengusaha sukses. Betul. Kalau saya ringkas itu, menurut saya pendidikan itu seperti roadmap. Betul. Gimana? Jadi kita mau melangkah kemana, kita tahu dari Google itu. Kita udah tahu roadmap itu tadi. Roadmapnya. Kita udah tahu nih, melewati ini. Nah setelah kita, ini lokasi A, ini lokasi B. Sama kayak saya di usaha. Saya dulu belajar tentang marketing. Ketika di lapangan, terjun lapangan, ini ternyata kepuasan pelanggan. Ini ternyata maintenance pelanggan. Ini ternyata manajemen komplain. Ini ternyata. Jadi tapi kita sudah ada data dulu. Beda sama orang yang nggak berpendidikan. Betul. Mereka ketemu masalah, diselesaikan sesuai institusi Pada saat itu. Iya, betul. dan mereka dari datanya berdasarkan pengalaman. Pengalaman siapa yang diambil adalah orang-orang yang pernah dia lihat. Beda sama kita yang kuliah, kita sudah diuji dari segi data dulu. Data sudah di-input, ketika kita proses secara tidak langsung menarik data yang ada untuk diimplementasikan pada saat di usaha itu. Saya yang menarik istilah dari Pak Sayyidi tadi itu roadmap. Jadi harus ada peta jalan itu tadi. Itu pentingnya manajemen itu. Iya kan, manajemen ya. Jadi ada perencanaan ya, pelaksanaan, ada kontrol dan sebagainya, Pak Kaprodi ya. Betul sekali itu. Jadi memang sama seperti seorang hidup lah. Jadi dia punya visi dan misi, ya kan. Dan untuk mencapai visi dan misi dan tujuan itu punya roadmap dulu. Gitu kan. Itu kelebihan dia kuliah, dia itu. belajar dan sebagainya. Karena kan ada mindset yang nggak mau ngapain nih kuliah kalau jadi pengusaha. Padahal jadi pengusaha dengan kuliah itu lebih baik karena punya roadmap dan sebagainya. Betul. Karena datanya sudah bagus gitu. Jadi pada saat kita ambil keputusan, kita sudah ada analisis datanya dulu. Menarik. Oke, ini nggak terasa waktu juga di sesi pertama nih. Karena memang sejarahnya, kalau saya baca dari sini, perjuangan beliau ini dari nol, Pak. Betul ya Pak Sayyidi, hampir putus sekolah, berjuang sendiri, dan sekarang saat ini juga setelah memiliki usaha ini juga pernah buka usaha barbershop, macam-macam nih pengalaman yang itu tadi yang saya bilang roadmap itu. Saya punya tujuannya menjadi seorang usaha. Ketika saya gagal jual usaha A, saya nggak berhenti, coba lagi usaha B. Masih belum mencapai target saya, coba lagi sampai di titik sekarang ini. Oke, kita akan lanjutkan. Ini nggak terasa juga waktu di sesi pertama udah habis ini. Saidi dan Dr. ya kan, menarik ini. Oh ya, pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, bincang santai kita bersama dua narasumber kita yaitu Pak Saidi dan Dr. Hasbullah. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Tetap di podcast TV.